Akhirnya guys, Ultraman 1 ini tayang juga. Seri Ultraman yang tayang di tahun anniversary Ultraman yang ke-60 tahun. Harusnya spesial dong ya. Setelah penampakan dan juga semua info pertamanya dikuak di tanggal 17 April 2026, akhirnya episode perdananya di tanggal 4 Juli ini tayang. Langsung Anda bahas hari ini juga, karena kalau dibesokin tidak ada slot dan juga waktu lagi. Karena Anda juga lagi jaga-jaga nih. Takutnya besok-besok itu ada penampakan pertama dari Kamen Rider Maizu. Akan jadi 2 hari yang mantap kalau memang iya. Hari ini episode perdana Theo dan besok first look-nya Maizu. Kalau memang iya ya. Ya sudah, langsung kita bahas aja ya. Pasti banyak dari kalian juga yang udah pada nonton. Anda juga udah nonton secara premier di channel YouTube-nya Ultraman by Suburaya Official gratis. Dan sudah ada subtitle English sama Indonya pula ya. Dan nanti Ultraman Theo juga dipastikan tayang di RTV ya, dengan versi dubbing Indonya. Ini dia pembahasan yang sekaligus menjadi first impression Anda untuk episode pertama dari Ultraman Theo. Let's go. Pembuka episode dibuka dengan cukup solid dan juga epic. Kalian tahu Anda itu langsung nyantol di bagian mana? Di BGM-nya Pak. Dimana di bagian awal kita itu diperlihatkan dengan planet asal dari Ultraman Theo, yaitu planet H12 yang dibacanya itu H12 ya, sedang diambang kehancuran akibat invasi beberapa kaiju. Nah, emang komposernya siapa sih sampai bisa nyantol ke BGM-nya? Surprisingly, salah satu komposer dari Ultraman Theo ini adalah Bapak Kenji Kawai. Komposer Kamen Rider Build sebelumnya, Gundam Double O, bahkan movie sekelas Ip Man. Kalau di Ultraman sebelumnya dia itu JIT guys ya, sama Nexus ya. Nah, jadi karya-karya beliau tuh udah punya ciri khas di sini. Makanya ketika scene ini dikasih BGM ini, Anda itu langsung kayak ngeh gitu. Wah, Kenji Kawai ini. Bagian invasinya juga menurut Anda cukup berhasil menjadi first hit atau hook pertama dan juga pembuka untuk episode perdananya ini. Kita itu bisa merasakan sedikit ketegangan ya saat planet si Theo itu diambang kehancuran. Beberapa ras Ultraman sana yang ikut bertempur melawan kaiju-kaiju ini juga ada ya. Dan bahkan ada Ultraman lainnya juga kan ya yang berwarna merah, punya color timer seperti Theo tapi terbalik ya. Dimana Ultraman yang belum kita tahu namanya ini sempet rame kemarin-kemarin di beberapa bocoran yang katanya bakal jadi second Ultra lah ya. Ya itu salah satu penduduk planet H12 itu berarti ya modar juga kan akhirnya. Akibat invasi ini, Theo menjadi satu-satunya yang hidup. Jadi kamera itu berpindah ke mode FPS ya, dimana kita itu bisa melihat POV Theo yang melihat planet tempat tinggalnya itu meledak dari kejauhan. Dimana dia itu langsung kayak muter arah atau muter badan ya, dan melesat cepat entah menuju kemana. Ya menuju bumi ya. Di bumi, Theo memiliki wujud manusia dan seperti menyamar di sinilah ya. Jadi menyamar juga sebagai mahasiswa pindahan tahun ketiga di jurusan kedokteran hewan Universitas Meishin. Nah, karena belum sepenuhnya paham sama akal sehat atau norma sosial manusia bumi, disinilah yang jadi salah satu titik mereka itu mengembangkan ceritanya. Dipadukan juga dengan banyak momen yang memicu komedi-komedi canggung ya. Seperti di awal episode, setelah melihat seorang anak kecil memungut kotoran anjingnya, Ibuki mengira itu adalah bagian dari budaya bumi yang seperti kayak harus dihargai nih. Ini jadi berlanjut nih saat praktik kuliah di peternakan gitu, Ibuki secara polos malah mengumpulkan kotoran sapi ke dalam kantong plastik. Buat apa? Buat dibagiin ke teman-teman sekelasnya itu. Membuat karakter lain di situ pada kebingungan, bagiin tai. Tapi polos dan baik hatinya Ibuki ini ya, memang terlihat dan juga berhasil menghangatkan hati. Jadi bagian-bagian ini juga seperti kayak menandakan kalau Ibuki ini tuh belum lama menetap di bumi dan masih berusaha belajar dan juga memahami norma sosial manusia. Secara jujur, Ana sempat ada kecemasan sedikit ya sebelum si Theo ini tuh tayang ya. Karena sinopsis awalnya agak terlalu mirip sama Omega. Sama-sama alien gitu lah ya. Cuman ternyata setelah tayang cukup kontras. Dimana kalau kita lihat ya, si Sorato itu ada bau-bau percaya dirinya kan ya. Kalau Ibuki dia itu polos dan juga sedikit tertutup. Karena ya dibumbui sama rasa traumanya dia guys ya. Gak cuman itu aja yang mereka coba tekankan di bagian awal episode perdana. Kalau kalian notice, selain kita itu dikasih lihat sama kepolosan Ibuki yang mencoba berinteraksi dengan lingkungannya, kehidupan kampusnya memang terlihat sangat-sangat damai gitu ya, adem gitu. Tapi di balik ini,
Ibuki ini menyimpan kepedihan dan juga kesendirian yang mendalam. Tentu ini karena tempat tinggal asalnya yang hancur ya, jadi membuat trauma mendalam pastinya. Dan karena masih mencoba memahami, tidak terlalu banyak orang-orang yang berinteraksi dengan si Ibuki ini. Bukan ngelihat dia freak gimana ya, di awal-awal menurut Anda sih ya, belum ada ke situ gitu guys ya, walaupun ada orang yang menghindari dia. Jadi seperti scene yang ada di kantin tuh. Dia itu nyari teman makan ya, buat duduk bareng gitu, dan akhirnya ya harus sendiri. Dimana kita itu lanjut dikasih lihat bentuk original dia sebagai Theo, dan juga berdiri di tengah cahaya itu ngasih makna yang benar-benar deep dan juga dalam sih. Ya kasihannya tuh dapet guys ya, secara simple ya. Dimana di malam harinya kita itu dikasih lihat lagi kilas balik saat planet si Theo itu hancur karena invasi kaiju. Nah ini teman-teman ya, sepertinya untuk mendapatkan kilas balik lengkapnya ya nanti bakal seiring si episodenya itu berjalan. Kenapa sih? Kenapa diinvasi si planetnya? Dan juga si Theo ini cerita lengkapnya di planet itu tuh seperti apa ya? Semoga terjawab di episode kedepannya. Dan BGM-nya juga oke punya di sini di bagian kilas-kilas baliknya ya. Dan emang beneran dikasih lihat banyak penduduk Ultraman yang sana yang modar sampai menyisakan Ibuki yang harus bertahan hidup sebatang kara di bumi. Ada bagian juga yang jadi pembuka teaser trailer pertama kemarin ya, yaitu saat Theo atau si Ibuki ini sedang mengais-ngais tanah dan terlihat desperate gitu mengambil si Theo Kristarnya. Dimana di titik itu ya, Theo aka Ibuki tidak punya kemauan dan juga kekuatan untuk melawan salah satu kaiju tersebut. Lalu sebuah berita TV mengabarkan kalau akan ada meteor yang menghampiri bumi, dan bahkan dikasih tahu juga koordinat yang kemungkinan besar jatuhnya itu besok siang. Ibuki yang lagi galau-galaunya dikagetkan dengan dirinya yang tiba-tiba bereaksi saat sebuah komet itu melintas ya. Dimana kalau yang Ane lihat ya, si Ibuki ini tuh seperti dapat penglihatan atau bisa merasakan momen saat menjadi meteor yang lagi melesat tersebut atau jadi komet tersebut lah. Jadi POV-nya tuh pindah ke dia. Jadi di film-film fiksi suka banyak reaksi yang kayak begini. Apa ya? Oh, Stranger Things. Nah, si Will kan kayak bisa merasakan dan melihat POV Demogorgon gitu ya. Dan disusulah sama si Ibuki meteor atau komet tersebut ya, dengan tujuan untuk menyelidiki. Ternyata mendaratnya itu di daerah pegunungan. Di titik tujuan, Ibuki bertemu dengan seorang wanita bernama Kana Izumi, yang kebetulan ya satu kampus dengan si Ibuki ya. Cakep juga ini si Kana ya. Simba satu ini notice juga ada meteor yang jatuh ke daerah pegunungan. Jadi ada dua meteor ya kalau di recap lagi, satu yang di berita dan satu yang dilihat Ibuki dan jatuh ke daerah pegunungan ini. Di sini Ibuki menemukan sebuah space spot yang misterius ya. Ibuki kayak nyadar gitu ada sesuatu di sini, tepatnya di semak-semak. Tapi interaksi di sini jadi terpotong karena si meteor satu lagi yang ada di berita yang diberitain ya sudah mendarat di daerah perkotaan. Kalau kalian notice ada bagian beberapa detik Ibuki ini tuh kayak ngelihat dulu agak lama. Mungkin dia itu mengalami momen yang sama seperti di malam hari ya, yang dia itu punya POV sosok-sosok tertentu, barulah dia itu bergerak. Makanya si Mbak Kana itu ngomong nyerocos juga nggak didengar kan sama si Ibuki ya. Ibuki langsung gaskan ke kota pakai sepedanya walau baru nyampenya itu sejam ya. Tenang lah, stamina Ultraman coy. Syukur Ibuki tetap datang tepat waktu ya, dimana sudah banyak kerumunan orang di tengah kota yang sedang melihat sosok kaijunya yang lagi mode telur gitu guys ya. Jadi lagi mode diam lah ya. Emang kayak bego gitu ya, cuman ya kita anggap aja ya ini tuh sebuah cerita baru dimana para manusia nggak tahu sama sosok kaiju sama sekali. Jadi mereka nggak tahu yang ada di depan mereka itu bahaya yang nyata gitu ya. Nah di bagian ini ada cameo Bapak Kenji Kawa itu ya, dan juga engkong yang lainnya. Jadi kalau Kenji Kawa itu yang engkong-engkong rambut putih panjang pakai kacamata hitam. Nah itu dia ya. Sampai akhirnya si kaiju ini menampakkan wujudnya atau seperti keluar dari cangkangnya yang seperti barier guys ya. Dan inilah dia kaiju bernama Vialoga, salah satu ras kaiju yang sama yang menghancurkan planet H12 aka planet asal dari Ibuki. Bukti kepolosan warga yang Anda bahas tadi juga masih diperlihatkan di sini, dimana mereka pada ngira kaiju ini tuh dinosaurus. Ya kan walaupun dinosaurus juga Anda juga kabur pak, lihat segede gitu mah. Karena ini juga guys ya, rasa takut dan juga trauma dari Ibuki itu kembali. Memang PTSD dia guys ya, dimana dia itu seperti mengalami momen yang sama saat invasi Vialoga ini dan juga menyebabkan planetnya hancur.
Langsung gemeter lah, sesak napas ya. Seperti yang Ana bilang, PTSD-nya kambuh ya. Pas Ana research, Vialoga ini ada beberapa versi ya. Jadi kayak ada Vialoga 1, ada Vialoga 2. Secara bentuk sih mirip-mirip, cuman ada yang lebih bertanduk dan juga ada yang enggak ya. Karena trauma ini juga yang mendorong Ibuki untuk memberi peringatan kepada warga-warga polos nan tolol ini untuk pergi menyelamatkan diri. Tapi sayang sekali nggak didengar guys ya. Para warganya pada pengen jadi bakso bakar semua kali, malah sibuk ngerekam. Barulah pas Vialoganya nyerang ya dan menghancurkan beberapa bagian kota, baru panik warganya ya dan baru lari-lari guys. Kan di tengah warga yang pada panik ini, si Ibuki kan kayak ketabrak gitu ya, sehingga dia itu menjatuhkan si Theo Kristarnya. Keulang lagi. Dan teringat lagi dia dengan momen yang sama saat dia itu mengais-ngais Theo Kristar di tanah saat planetnya itu hancur. Deep banget guys bagian ini ya. Jadi Ibuki itu kayak pengen ngelakuin sesuatu ya, tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak terima nasib, gue mah cuma NPC, bukan MC. Terbukti juga guys dari kata-kata dia, aku harus lari karena cuma itu pilihannya. Jujur guys ya, bagian warga Pelanga-Plongo tadi agak sedikit flat dan juga menyebalkan ya. Nah, bagian ini nih yang langsung bikin Ana itu tegap nontonnya. Di mana Ibuki itu melihat bocil dan juga anjing peliharaannya yang bertemu dengan dia di awal episode ada di tengah kekacauan ini. Di mana si bocil tuh pingsan dan anjingnya itu cuma bisa gonggongin majikannya ini. Nah, di depannya masalahnya udah ada kaijunya, Pak, udah melotot ke arah situ ya. Aduh, bagian-bagian gini nih Ana itu paling nggak bisa guys. Yang udah ada anjing selalu nggak bisa. Kalau orang mati sih ya bodo amat Ana juga ya. Asal jangan anjing dah. Apalagi kalau di film ya. Ini menjadi dorongan bagi Ibuki untuk menghampiri dan juga menolong si bocil dan juga si anjing ini. Vialoga langsung kayak nyemburin api gitu kan ke arah Ibuki ya. Ke si bocil dan juga ke si anjing juga pastinya. Dan keluar dah itu muka Hotaro dari si Ibuki yang teriak. Sangat terlihat ya sekujur tubuh Ibuki terbakar. Tapi Theo Kristarnya yang dari awal cerita itu polos doang begitu aja ya, kini bereaksi lewat sebuah cahaya biru ya. Sekaligus juga mengubah tubuh manusia Ibuki menjadi Ultraman Theo. Yah, memang ini wujud aslinya kan, Ultraman Theo wujud aslinya Ibuki ya. Dimana Rice Boss-nya juga sekalian ngehajar si kaijunya. Kita bisa melihat beberapa kuda-kuda dan juga pose yang kaku dari si Ultraman Theo ini. Ini sangat wajar dan menjadi detail yang diperhatikan. Karena memang mungkin aja Ibuki aka Theo ini bukan Ultraman tipe petarung dan sekarang benar-benar harus bertarung. Bukan dari kasta prajurit atau petarung garis depan di planet asalnya ya si H12 itu. Sok tahu lu Gan, itu kenapa Theo punya banyak jurus? Ya ini sekedar teori aja guys ya. Dari Ibuki nih, yang cinta damai dan juga sangat membenci peperangan. Tapi syukur ada momen gitu yang membuat dia itu tidak bisa diam melihat kehancuran di depan matanya. Jadi pilihan Ibuki juga buat menyamar bisa dibilang kan sebagai mahasiswa kedokteran hewan harusnya itu kan bukan sekedar kebetulan penulisan naskah yang asal tempel doang ya. Itu tuh bisa jadi cerminan dari inti karakternya Ibuki yang berfokus ke merawat, mengamati, menyembuhkan kehidupan dan bukan menghancurkan. Nah sekarang kita lihat tuh ke bagian fight-nya melawan si Vialoga. Koreografi bertarungnya Theo di episode 1 ini sangat jelas tidak memperlihatkan teknik bela diri yang matang atau kuda-kuda bertarung yang taktis lah. Jadi si Theo ini tuh lebih banyak bergerak secara reaktif, kayak buat nahan serangan demi melindungi objek di bawahnya. Kuda-kuda yang kaku dan juga gerannya yang unik justru jadi poin yang menarik nih di sini ya. Cuman ada beberapa yang bikin Ana itu nggak nyaman seperti kayak terlalu banyak kamera dari bawah dan juga objek karakter itu jauh ya. Yang bikin Ana itu ngerasa ada percampuran CGI-nya gitu di sini. Dan kita bisa melihat beberapa jurus yang dikeluarkan oleh si Theo. Ya nggak beberapa sih, cuman 2 di sini di episode perdana ya. Jadi pertama dia itu ngeluarin tembakan dari tangannya yang membuat tubuhnya beberapa detik itu menjadi biru toska warnanya. Nah, ini bukan ganti form guys ya. Emang Theo itu tiap ngeluarin jurus akan berubah warna suitnya. Jadi sama seperti Ultraman Ginga. Nanti di episode ke depan kita itu akan melihat banyak perubahan warnanya lagi. Ungu, oranye ya, putih itu ada. Bukan ganti type atau form guys ya. Ini memang tiap dia itu ngejurus ya seperti itu. Kalau mau tahu lengkapnya jurusnya apa aja ya, beserta dengan selaras warnanya apa aja ya silakan cek pembahasan Ana sebelumnya guys ya, yang ngebahas si form baru Ultraman Zero tuh ya. Ya pokoknya adalah di bagian scan DX-nya ya. Ya, dan pertarungan diakhiri
dengan jurus pamungkas dari Ultraman Theo, yaitu Theosium Beam ya. Ya, basically ini Kousen ya, cuman kita bahas coba di sini ya secara detail. Jadi selaras sama yang Anda jelaskan tadi ya, kali ini tubuh Theo menjadi warna kuning atau emas ya. Dimana saat proses pengumpulan energinya, wah epic ini. Si Theo terlihat struggle banget ya, sampai gemeter-gemeter gitu. Dan ketika energi di tangannya sudah terkumpul dan dia tembak, ngacleng. Soalnya nembaknya cuman pakai satu tangan ya, tanpa satu tangannya lagi itu nahan. Ini seperti kayak menjelaskan gitu, itu pose satu lagi tangannya si Ultraman, satu lagi buat apa sih? Ini buat nahan, ternyata buat nahan si satunya lagi nih ya. Kelihatan banget newbie-nya dan baru pertama kali Kousen di sini ya. Keren sih bagian Kousennya yang ini ya. Dan akhirnya Kaiju Jahanam via Loga berhasil dikalahkan. Baru satu ini loh ya. Setelah Kousen, si Theo langsung kayak lemah syahwat ya, dimana kedua tangannya juga masih bersinar ya. Jadi teorinya mungkin setelah sekian lama Ibuki itu menetap di bumi ya, dan akhirnya dia itu ya berubah gitu jadi Ultraman lagi ya, wujud aslinya ya. Yang pasti tenaganya juga belum maksimal. Plus dia itu baru pertama kali Kousen. Langsung kayak begitu kan reaksinya. Dan seiring kaijunya itu dikalahkan, si bocil juga udah sadarkan diri. Bangun-bangun ada Cici cantik, ya langsung seger lah ya. Ya, dan sesuai yang Ibuki bilang, ini baru saja dimulai. Episode ditutup dengan bagian sebuah organisasi ya bernama UTTF, kepanjangan dari Unidentified Threat Task Force, mengadakan rapat darurat pasca kemunculan kaiju tadi. Dan di sini Mbak Rila Fukushima yang berperan sebagai Kyoko Shiga nongol coy. Ini kan case yang bikin rame kemarin ya. Soalnya si Mbak satu ini tuh udah cukup sering main di movie-movie western. Salah satunya movie Wolverine dan jadi Yukio. Game of Thrones juga pernah. Wah keren sih. Pas rapat juga si Mbak satu ini ngomong pakai bahasa Inggris dengan lancar coy. Bukan Inggris aksen Jepang yang ganggu ya. Gak cuma ngebahas soal kaiju, tapi mereka juga ngebahas soal sosok raksasa biru, yaitu Theo. Wah, akan menarik nih kalau misalkan beneran apa ya, konfliknya itu beneran kerasa gitu ya, go globalnya ya. Oh ya, bagian akhir banget ya, ternyata bukan yang ini guys. Tapi ya bagian si Ibuki yang balik lagi ke gunung buat ngambil tasnya yang ketinggalan. Masih ada itu tasnya ya. Dan akhirnya Ibuki itu benar-benar bertemu dengan sosok alien yang turun dari spaceport sebelumnya ya, bernama apa? Pucci. Episode perdana Ultraman Theo menurut Anda cukup berhasil ya, membawa penyegaran yang sangat menarik untuk menandai perayaan 60 tahun franchise Ultraman. Walau ada beberapa kekurangan seperti kejenuhan di beberapa bagian tertentu, tapi itu nggak masalah. Soalnya minor banget guys ya, bahkan dibahas juga nggak terlalu penting ya. Jujur Anda sebelum nonton agak males-malesan loh ya. Capek juga kan abis nonton Argentina, nonton bola mulu ya. Tapi tetap no ekspektasi guys. Taunya cukup seru kok. Lagu endingnya juga oke ya untuk jadi penutup tiap episode. Jadi episode pertama yang sukses lah, menyajikan kombinasi yang unik antara komedi slice of life, canggungnya adaptasi alien di bumi, dan juga trauma masa lalu yang emosional. Itu sih 3 poin besarnya guys ya. Jadi itu sekalian memahami apa ya, belajar menjadi manusia dan belajar juga menjadi Ultraman. Nah itu dia. Bagus nih poin-poinnya ya. Kalau boleh jujur, Ana itu lebih suka episode perdana Theo sih dibandingkan Omega tahun lalu ya. Dan Theo ini sih tontonan yang sangat santai. Jadi nggak usah mikir terlalu berat gimana banget ya. Serius guys ya. Tapi kalau Butut udah Ana roasting juga sampai habis ya. Nyatanya oke kok ya. Ya, jadi bagi kalian yang udah nonton juga, silakan kasih impresi dan juga pendapat kalian pastinya ya. Itulah pendapat dan juga impresi Ana yang sudah Ana utarakan semua di video ini. Mantep Theo ya. Ya, jadi good luck lah untuk sisa episode ke depannya ya. Siap-siap besok, jaga-jaga aja karena takutnya first look dari Kamara Demaisu udah bakalan muncul. Kita nantikan saja ya. Untuk sekarang kita diskusi dulu soal Theo ya. Impresi kalian gimana? Komen guys di bawah. Thank you ya.